Oke, selamat datang semuanya guys ya. Kita balik lagi nih ke Holy Pep Talk nih dengan gue Benedictus Brandon Prakoso sama Kenapa tuh? kena ketarik sama yang lain. Terus ada juga teman gue nih, kalau satu lagi Carlos Dos. Carlos Uhuy. Carlos Jauhui. Dan kita kembali lagi nih sama Q&A-nya Bella Rasai buat special weekend ya waktu kemarin ini. Ya kemarin kayaknya sendiri ya. Iya kemarin ini dia bawa backingan Iya. bro. Kita Bener. diserang balik ini. Diserang balik Iya kita. dong, ini tim kita nih, tim Bella Rasa nih, tim booster. Kemarin kan kayaknya kakak Angel sendiri ya. Iya. Terus kita diserang Iya. balik gitu kan Iya dong. rame-rame. Abis kalian rame-rame, aku bawa balik lah, biar Dia seimbang. dia nggak mau 2 lawan 1 loh. Takut. Iya nih. Iya, bahaya di kita. Lanjut. Oke. Sekarang mereka tim Bella Rasa ini bawa siapa aja nih ke Angel nih sekarang? Nah, ya boleh perkenalin dulu. Nah, kenalin boleh ya. satu-satu. Siap. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini saya mengajak teman-teman tim Bella Rasa. Ini teman-teman yang luar biasa ya pelayanannya nih, pagi, siang, dan malam. Kalau ada restoran jadi empat. Jadi ada Liberty, halo Liberty. Ada Iren, halo Iren. Halo Kak. Dan ada Regita, halo Regita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini malam apa? Malam. Ya, kita berempat ya datang nih di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat sekiranya perlu dijawab dan diklarifikasi. Nah, Gitu. oke deh. Penjelasan bagus ya. Jadi kayaknya tugas kita sebagai host diambil nih, Los. Kita nggak perlu ngejelasin Iya. lagi ya sebenarnya. Ya, jadi kayak penjelasan semua Bella Rasa. Iya. Ya Bella Rasa itu ya seperti itulah ya. Iya. Kan umat-umat ini kan kita umat-umat udah banyak juga nih yang nanya nih. Dari komen YouTube yang kalian komen-komen tuh di bawah atau yang chat personal. Sebenarnya tuh kita sudah mengumpulkan sekitar 500.000 pertanyaan lah ya. Wis. Cuman Wow. dari 500.000 pertanyaan ini sudah kita saring menjadi 9 aja. Kok kayak jauh gitu Los dari 500.000 gitu kan. Oh jelas dong. Nah, Oke. ini udah pada siap belum pertanyaannya? Diingat loh. Udah pada belajar belum masing-masing? Ya ini ujian. Oh beda ya. Maaf. Nah jadi ini adalah pertanyaan tadi kayak yang dijelasin oleh Brandon. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dari YouTube yang kemarin ya, dari podcast yang bersama Kak Angel kemarin. Jadi ada umat-umat yang nanya lewat WhatsApp, live chat sama komen YouTube kan. Nah, ini langsung aja kita masuk pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama. Ntar dulu Nah, dong. ini- Kita Apa biar tuh? biar booming dulu kita. Ya sekarang waktunya Q&A gitu biar kayak talk show gitu. Oh nggak sih? iya Biar keren sih. benar. Biar keren gitu gak sih? Oke, coba Bener, Las bener. lu duluan. Gimana tuh? Oke. Hari kita masuk ke Q&A gitu kan biar keren. Oh iya. Coba. Sekarang Q&A time. Hai. Anjay. Oke. Keren banget. Krik banget nggak sih gue? Lu sebentar. Ini banyak orang kok lu kayak rada jaim gitu ya. Enggak dong. Ah, Harus nih apa adanya banget tau. Oh iya, oke. Oke, kita mulai aja sama Q&A ya dah sekarang. Kita nomor Kita satu. langsung mulai. kayak ujian banget ya nomor 1 ya. Nomor Pertanyaan 1. Pertanyaan pertama dari umat Santolo Agung nih. Nah ini kan seperti dilihat dari backgroundnya nih. Tim Booster Bella Rasa. Umat tuh pengen nanya, tim Booster itu maksudnya apa sih? Apa punya arti sendiri gitu? Gimana Mbak Angel? Sama tugasnya tim Booster itu apa? Tugasnya tim Booster. Ya, tim booster. Jadi tim booster itu dulu kita buat untuk tim lucu-lucuan aja sih, karena kan memang kita layanannya agak ini ya extra mile gitu ya, artinya sampai malam, karena kan teman-temannya ada yang bekerja, ada yang kuliah. Jadi tim buru sergap. Jadi malam-malam itu mereka tenaganya luar biasa gitu. Pakai baterainya kayak energizer atau apa gitu. Jadi
sampai malam aja masih matanya masih melek gitu kan. Ya luar biasa, makanya kita namakan tim booster Bella Rasa. Keren ternyata ya. Tim booster tuh Buru sergap. Nggak Apa sih? Buru sergap. Sebenarnya yang nggak disangka tuh tim booster tuh dari lucu-lucuan ternyata. Iya, dari bercandaan sebenarnya. Iya. Kayak kita tim Uhuy. Tuh, Apa tim gua Uhuy. doang tim Emang Uhuy? kita jadi tim Uhuy nih sekarang. Gua doang tim Uhuy gitu ya. Ketuanya gue ya. Iya. Lu mau ngepalai semua aja, Les. Jadi gitu teman-teman. Maksudnya tim booster ini dari awalnya tuh karena Bercandaan. bercandaan yang menjadi serius. Iya. Nah, jadi maksudnya karena berpikir kayak anggotanya ini bekerjanya kayak nggak ada waktu gitu, kayak 24 jam nonstop gitu. Jadi kayak tim buru sergap aja pokoknya. Nah, Itu gitu. tugasnya Jadi, apa? Tugasnya? Nah, terus tugasnya tim booster ini apa nih, Michael? Atau siapa mau jawabnya? Mau sweet dulu apa? Sweet dulu. Sweet Agita dulu, atau sweet dulu. Liberty. Om Pimpa dong. Home Pimpa. Oh iya, bertiga. Sorry. Berempat. Kalau di Bella Rasa itu sebenarnya kita dibagi-bagi lagi jadi tim-tim kecil. Kayak yang udah kita tahu tuh, kalau misalnya ada yang khusus megang umat juga dibagi 3 tim. Kayak ada umat nilai 1, 2, 3 dipegang oleh 2 orang. Terus 4, 5, 6 dipegang 2 orang. Selanjutnya 6, 7, 8 dipegang 1 orang. Terus ada tim lain lagi yang megang khusus petugas misa. Petugas misa itu semuanya, petugas liturgi iya, petugas komsos iya, petugas keamanan iya, TGKP, kesehatan, tatip, dan lain-lain. Itu dipegang juga buat sama 2 orang. Habis itu ada khusus perkawinan, registrasi, sama evaluasi. Itu juga dipegang sama 2 orang. Jadi kurang lebih itu ada 5 tim kecil di dalam tim Bella Rasa ini. Oh, jadi kayak punya job desk-nya masing-masing lah. Yes. Iya, ada yang ngejar-ngejar elu, Los, ada yang ngejar-ngejar orang wilayah lain. Nah, Kejar-kejar gimana tuh? Kejar-kejar ngisi form. Iya, ngejar-ngejar ngisi form maksud gua. itu udah pengalaman. Paling sering tuh Libya tuh ngechatin gue buset deh. Tengah malam chatin gue. Bukan apa coba Isi gue? Tuh artinya dia bagian wilayah lu tuh, Los. Dia bagian petugas, Los. Iya, udah ketahuan bagian petugas ya. Iya. Dia ngejar-ngejarnya lu doang tapi. Iya. Iya, Soalnya karena gue emang Carlos aja itu bagian. paling sering gue ya. Ya lu paling malas ngisi form. Tapi datang lo gigit lu. Oke, yang kedua nih, bagaimana umat yang keluar masuk tanpa mendaftar? Apa yang dilakukan oleh Bella Rasa dalam menghadapi orang tersebut? Jadi orang yang nggak ada form gitu ya, yang tanpa mendaftar. Mungkin gitu. nggak daftar Bella Rasa dulu kali ya. Kan sebelumnya di podcast sebelumnya tuh kan dijelasin kalau misalkan mau masuk gereja tuh Iya. harus daftar Bella Rasa dulu kan. Bukan daftar Bella Rasa sih. Nah ini Daftar jadi umat. daftar jadi umat lewat Iya. Bella Rasa. Ya, iya itu betul. Kalau mau daftar Bella Rasa kan lu. Bukannya Bu Nona ya waktu itu ya? Coba ini Regita spesialis umat, dia paling jago. Asik, spesialis umat. Spesialis nggak tuh? Jadi sama kayak dokter ya, ada spesialis Iya jantung. benar. Kan dokter. Kalau coba aku bantu jawab ya. Iya. Kalau yang ini biasanya kita kerjasama juga dengan tim keamanan di gereja. Jadi biasanya kalau misalnya ada umat yang masuk tapi tidak memiliki barcode, kita akan berusaha dengan serendah hati menyampaikan bahwa semuanya harus tetap pada prosedurnya, harus tetap daftar dulu di Bella Rasa. Jadi semuanya benar-benar harus ikutin peraturan. Betul begitu teman-teman Bella Rasa? Wah, betul. Betul, kakak. Kok si Regita seperti tidak yakin ya? Iya sebenarnya kayak ayo dong dukung gue. Oh, iya. Nggak bener kok, Rek. Bener. Kok gue jadi tahu ya? Nah, jadi gitu. Di sini Regita spesialis umat lah ya. Regita spesialis umat. Jadi kalau misalkan keluar masuk tanpa mendaftar ini, Kenapa Los? Lu tiba-tiba nge-freeze gitu, Apa Los. dia lost gitu, Lu- dia lost keluar gitu. masuk mendaftar. Lost connection. Jangan-jangan dia merasa dia sebagai umat yang tidak mendaftar. Ini Bagaimana lo dilanjutkan? Nah, keluar masuk mendaftar tanpa mendaftar ini bakal dijelasin lebih lanjut lagi atau diberi pengertian lah ya oleh tim Bella Rasa ini.
Benar. Itu Betul sekali. seperti yang dijelaskan Regita tadi. Ya pokoknya yang jelas kan kalau umat yang tidak mendaftar itu nggak bisa masuk ya. Akan Iya. secara halus dan secara respectful Benar. diusir. Iya. Iya kan sih? Tapi secara halus. Terlalu Secara halus. beri pengertian lah pokoknya. Ya, benar. Ya, Sebentar, ini kita kehilangan satu orang nih. Iya. Siapa? Ada- Irin ya? Iya. Ada buser Larasa mana nih buser Buser, Larasa? buser. Itu dia buser Busel rasa. rasa. Galin, Rin, nggak boleh Iya. Kenapa? Guys, sebelumnya minta maaf nih, kita pertama kali nge-zoom deh. Ini kita juga masih getting the idea gitu lah ya. Jadi mohon maaf nih sebelumnya. Gimana kita lanjut Nah, aja. ini sebenarnya ada pertanyaan lagi nih buat spesialis umat. Aduh. Itu pertanyaan keberapa Carlos kan tadi 9. Iya. Enggak, Ntar lu ini pertanyaannya pertanyaan ABC pribadi, jangan-jangan. pertanyaan pribadi. Oh. Oh, pribadi. Nah, Oke. jadi pernah ada yang bandel nggak sih gitu? Udah tetap itu aja. Udah tahu nggak ada ini, udah dijelasin tapi tetap memberi argumennya dia gitu. Pernah nggak sih nanya balik? Saya juga tidak tahu nih. Karena kan saya pelakunya. Oh enggak ya. Nggak, kamu kan ini petugas, jadi secara iya. kamu pasti datang lebih dulu daripada kita. Coba Kalau- itu buser Larasa kemana? Error. Kalau umat yang apa ya bahasanya mungkin kekeh gitu ya, tidak punya barcode tapi berusaha untuk tetap masuk. Kalau di misa-misa besar, bukan misa besar, seperti misa hari Minggu yang umatnya banyak gitu ya, jadi misa besar itu masih bisa diberi pengertian dan diarahkan untuk kalau mau jadi umat harus sesuai dengan jadwal bagian wilayahnya yang jadi umat dan harus daftar di website dan harus menunjukkan barcode-nya atau minimal namanya itu terdaftar di form regis gitu. Tapi kalau misalnya di misa-misa lain yang tidak besar, nah itu sering terjadi gitu. Tapi harus segera diatasi dan jangan sampai terulang lagi. Misa lain yang tidak besar ini kayak gimana? Seharian Oh kayak gitu ya. Misa nikahan gitu ya. kalau misa nikahan ada form regisnya kan dan mereka terdaftar dan itu boleh masuk. Kalau nggak punya baru nggak boleh masuk. Berarti kalau misalkan terjadi pas lagi misa harian gitu yang nggak ada barcode-nya gitu-gitu tetap disuruh pulang gitu ya. Sebaiknya begitu. Kalau misa harian sebaiknya gitu. Kalau misa hari Minggu pulang lu. Beda. Karena kan ada jumlah bangkunya juga. Percuma dia masuk nanti nggak muat mau duduk di mana. Iya beneran. Dia mau duduk di samping Romo kali. Masa mau duduk samping Padar megangin mic? Aduh, komsos Kan dong. enggak. Kan enggak. Terus pertanyaannya keberapa nih? Ketiga ya. Apa Baru ketiga. hubungannya Nobiduk dengan Bella Rasa? Ini gue tahu Nomor kayaknya siapa biduk. yang nanya. No biduk tidak Nomor, biduk nomor. dong. Iya gak tahu ini. Hobi itu. Apa Nomor hubungannya biduk. nomor biduk dengan Bella Rasa? Ya, kayaknya sistemnya itu nyambung deh sama biduk. Jadi kalau kita masukin nomor kabiduk atau nomor anggota, itu nanti langsung keluar nama kita kayak Carlos nih. Carlos tuh punya nomor biduk, itu nomor keluarga dan punya nomor anggota. Nah, itu nomor dirinya sendiri yang buat dimasukin ke web Bella Rasa yang nantinya bakal muncul namanya Carlos Joshua Uhuy gitu. Nah, itu. Carlos Iya, Coa berarti- Uhuy. Yes. Tapi Berarti Uhuy nggak ada. nomor biduk itu jatuhnya kayak nick gitu ya. Ya, kayak KTP. Oh. Jadi kayak tapi ini buat Khusus yang Katolik. nah ya maksudnya itu buat khusus Ya. Katolik gitu. Enak kan jadi orang Katolik? Kenapa? Enak jadi orang Katolik. Next, nomor 4. Jadi gitu ya, tadi nomor 3 gitu ya. Jadi hubungannya tuh ya
berkesinambungan lah antara nomor biduk dengan bela rasa, karena kan mau daftar lewat bela rasa itu harus pakai nomor biduk juga gitu kan. Ini saya juga mau nanya nih, Ya. kan ada sangkut pautnya nih bela rasa sama biduk nih. Nih di pertanyaannya, di biduk ada nama-nama umat yang telah meninggal dunia. Bagaimana menanganinya? Apakah didiamkan saja atau dikeluarkan, caranya gimana? Itu mungkin pertanyaan lebih ke kakak malaikat ya. Itu kalau umat yang sudah meninggal dunia itu datanya harus mutasi almarhum, sehingga dia sudah tidak masuk lagi ke data umat ya, Supaya nggak bisa Dia daftar akan- lagi. nggak bisa daftar lagi. Ntar daftarnya serem. Ntar serem. Tiba-tiba ada gitu ya namanya ya, harus itu sih. Biasanya sih tim biduk lingkungan sudah cukup paham ya. Nanti kalau misalnya ada secara teknis belum paham, bisa menghubungi tim biduk paroki dengan saya Oke. ya. Jadi kalau misalnya ada umat yang meninggal terus biduknya perlu diperbaharui, itu kontak ke biduk langsung atau ke ketua lingkungan ya? Ya betul. Betul. Oke. Los, pertanyaan selanjutnya Los. Panjang, gue males bacanya. Aduh. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima nih, umat kelima. Nah, ini kayaknya buat kakek Angel nih. Soalnya ada panggilan kakek Iya, Angel nih. Iya. Oh iya ya. Oke. Kakek Angel bilang semua ada aturannya dan dibuat oleh KAJ demi keselamatan umat. Misa dibagi sesuai dengan usia di dalam aturan misa. Misa untuk usia 18 sampai 59. Gimana kalau ada usia di atas 59 atau lansia, misalnya datang terus maksa hadir di misa yang bukan usianya, tuh, karena kehabisan tiket untuk misa lansia, apakah dibolehkan masuk? Ini mungkin teman-teman nanti ditambahkan ya, Libe, Regita dan Iren ya, karena kan di lapangan juga nih ketika ada terjadi umat yang seharusnya tidak terdaftar tapi hadir ya, apalagi dia usianya di atas 59 ya. Kembali lagi tadi Regita jelaskan ya, diberikan pengertian kepada umat tersebut bahwa sekarang kan sudah dibagi juga ya misa yang untuk lansia itu setiap Sabtu sore sebelum PPKM ya. Itu kan ada juga, jadi mungkin sih sebaiknya sudah mulai diarahkan, atau mungkin kita tanya juga apakah sosialisasinya belum sampai ke umat sehingga dia tidak tahu. Seperti itu. Jadi harapannya sih nanti dengan menginformasikan kepada mereka sih, mudah-mudahan sih mereka cukup paham ya untuk bisa kooperatif dengan petugas keamanan di tim TGKP. Begitu. Jadi tetap kita memberikan pengarahan sih kepada umat tersebut. Begitu. Jadi kalau misalnya kembali lagi sih, ini pertanyaannya mirip yang nomor 2 ya, arti tadi ya. Kalau misalnya emang nggak punya tiket apapun itu nggak bisa masuk gitu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya poinnya gini ya, perlu dijelaskan kepada umat. Kenapa sih tim keamanan, tim TGKP, bela rasa itu strict gitu ya, artinya ketat dengan memang harus terdaftar. Bukan berarti kita menghalangi umat untuk datang ke misa, untuk bertemu Tuhan, bukan. Karena memang ini kondisinya kondisi yang tidak normal. Artinya kita kan semua merasakan, tidak hanya di Jakarta, di seluruh dunia ya, pandemi. Artinya kita protokol kesehatan itu sangat baseline untuk semua aspek dari nggak cuma di gereja ya, di sekolah, di kantor, semuanya itu, apalagi rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi protokol kesehatan itu sangat-sangat diperhatikan gitu. Apalagi gereja Katolik itu juga dari uskup juga mengarahkan azas kehati-hatian. Dengan umat mendaftar itu kan secara administratif tuh, kesannya hanya mendaftar ya, administratif aja, tapi sebenarnya ketika dia mendaftar ada pertanyaan, apakah Anda sehat, apakah Anda dalam beberapa hari itu terpapar COVID atau keluar kota, apakah dalam lingkungan area rumah Anda itu zona merah begitu kan. Atau misalnya kalau petugas kan isi form ya, makanya Libe suka kejar-kejar Carlos, isi dulu, kalau nggak boleh dapat. Nah itu bagian dari protokol kesehatan.
Jadi step pertama lah. Step pertama yang kedua ketika dia masuk, ya protokol kesehatannya adalah mencuci tangan, terus menjaga jarak, kemudian pakai masker gitu kan. Nah, itu bagian protokol kesehatan juga. Ada dokter juga di dalam gereja pada setiap kegiatan misa dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu umat juga perlu dikasihkan informasi tersebut. Kenapa kok kayak seakan-akan menghalangi itu, terkesannya gitu ya, Bella Rasa tuh kayak kok dihalang-halangi orang mau ke gereja kok mau nyembah Tuhan kok dihalang-halangi, bukan gitu. Seperti itu ya, tapi kita arahkan untuk melalui jalur yang benar. Artinya ada proses, ada prosedur di mana dia harus mendaftar. Kenapa harus terdaftar? Karena nanti juga kan nama-namanya kita mudah ya tracking ya. Pada saat itu tuh siapa aja sih yang hadir. Kalau misalnya terjadi penyebaran itu akan lebih mudah trackingnya, terutama tim kesehatan. TGKP nanti men-tracking, pada saat hari itu umatnya siapa aja. Jadi misalnya mereka nanti akan telepon tuh observasi gimana kan kondisinya, sehat nggak dan lain sebagainya. Jadi tim gugus tuh tidak hanya sekedar di depan gitu ya, artinya dia menjaga di depan, tapi after the fact, artinya kalau kejadian itu terjadi itu juga sampai ditelusuri gitu, investigasi apakah jadi kita tuh menghindari adanya klaster baru di gereja. Itu tugasnya di TGKP, tim gugus kendali paroki. Nah, Bella Rasa kan di bagian TGKP tersebut gitu. Tadi jadi kan sebenarnya jadi sebenarnya semua kebijakan yang dibentuk ini ya yang dibuat oleh KAJ juga ya, tujuannya baik gitu, maksudnya biar sama-sama sehat juga, biar nggak ada yang ya karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan juga kan, itu sih. Iya betul. Ya memang tidak enak ya, siapa yang mau sih kondisi sekarang pakai masker juga ngep kan, artinya kalau tapi ya kalau mau dalam mengikuti ya harus begitu aturan mainnya, artinya ya yuk sama-sama yuk dijaga itu kan, asalnya tata tertib bersama ya, disepakati bersama dan untuk kepentingan bersama juga seperti itu. Itu kan tadi Kakak Angel bilang tuh tracking melalui orang-orang dari tiket-tiket gitulah ya, artinya ya dari apa sih bilangnya, dari barcode itulah tracking ya. Nah itu pasti nggak sih kalau misalnya di gereja itu semua yang hadir ada barcode-nya, ada imigran gelapnya nggak gitu ibaratnya? Ya kemungkinan ada ya, Libe ya, Iren dan Regita, kemungkinan pasti ada gitu. Tapi teman-teman nih yang paling sering nih dihadapi di lapangan pasti menemukan itu. Tapi minimal artinya kita ada pelaporan gitu ya, deviasi dalam suatu planning itu pasti ada gap yang nggak mungkin pasti 100% sesuai dengan planning rencana itu, pasti nggak mungkin, pasti ada di dalam aktualnya pelaksanaannya itu pasti ada suatu inilah gap ya atau varian itu terjadi. Nah tapi dilaporkan, artinya tidak membiarkan apa yang terjadi tidak dilaporkan, itu salah. Kenapa? Karena kita harus evaluasi. Kenapa sih terjadi, kan pertanyaannya nanti mitigation ya. Artinya dia tanya, ini kok terjadi nih, ada umat hadir, tapi nggak ada barcode. Ditanya, ditelusuri, kenapa sampai dia nggak punya barcode? Misalnya apa, sosialisasinya kurang, apa dia punya handphonenya tidak bisa atau apa, itu kan istilahnya cari akar permasalahannya, baru kira-kira apa sih solusinya, seperti itu kan ya. Jadi yang apapun kita tetap artinya memang aturan ya ada, cuman ya kita perlu istilahnya mengevaluasi dari apa yang terjadi di lapangan. Mungkin Liberty atau Iren, Regita mungkin mau menambahkan ya, yang sering berhadapan langsung nih dengan umat. Tim keamanan plus Bella Rasa. Ini tim Bella Rasa plus soalnya mereka juga keamanan juga ini. Emang sih. Jaga juga di lapangan. Kelihatan kencang. Pokoknya Regita mas. Apa? Kenal. Kok bingung? Ini lempar-lemparan. Irin, bagaimana? Kayaknya Irin sering banget tugas deh. Kayak iya Irin tuh. Mungkin pengalamannya lebih banyak. Pengalaman. Apalagi kalau yang pengantin tuh perkawinan gimana tuh Irin?
tuh kadang-kadang kalau yang perkawinan tuh suka kayak langsung masuk aja, nanti barcode-nya nanti aja ya kalau udah pulang. Lah padahal kita nungguin dari pagi, tapi masa barcode-nya udah pulang. Kasihan banget kan yang nungguin barcode gitu, Kak. Jadi terus yang lu lakuin gimana gitu? Ya, Bukan gue di sini bukain lah. bukan curhat di sini, Rin. Kita minta apa Penjelasan yang lu lakuin sebenarnya gitu. sih. Lagi tetep. Oh, berarti tetap dikejar lah ya, tetap maksudnya Ya, tetap harus memberikan bukti kalau dia tuh anggota MISA juga gitu. iya benar. Terus Iren apalagi dia yang ini spesialis pembuat laporan ke KJ. Kalau sampai Wih. salah yang dikejar Iren ini. Ini tim eval. Jangan Berarti- salah ini Iren ini jalurnya udah ke KJ ini dia. Uskup Kardinal udah kenal banget lu Bapak. Iya, Iren dari Leo Agung. Yang punya warung, dia tahu. Swag. Ini tadi apa Mbak Angel sempat bilang apa laporan ke KJ nih. Nah, ini ada juga ini berhubungan nih sama pertanyaan selanjutnya. Nah, Bella Rasa ini harus selalu lapor ke KJ dari setiap misa novena mengenai kehadiran atau enggak sih? Harus setiap minggu sih selalu laporan, kayak Sabtu sama Minggu kemarin kan sempet buka tuh, harus selalu laporan jumlah umatnya, jumlah petugas yang datang, sama umat yang didaftarkan di Bella Rasa tuh ada berapa, itu harus dihitung semuanya yang nerima komuni gitu. Tapi sempat ada miss laporan gitu nggak? Atau misalkan feedback dari KJ-nya apakah setelah pernah dapet gitu? Sejauh ini sih enggak. Berarti emang tim Booster Bella Rasa ini tugasnya the best ya guys ya. Gila, sampai nggak iya ada dong. feedback yang buruk dari KJ loh. Iya dong. Mantap. Ini ada pertanyaan dari Bulan nih. Ini ada pertanyaan dari Bulan. Oh ya, sebelumnya kita nih podcast ini dipantau dari Bulan. Ini ada pertanyaan nih dari Bulan nih. Katanya pertanyaannya gini, kalau misalkan ada petugas-petugas yang datangnya lebih awal daripada tim booster, enggak dong, pokoknya Bella Rasa atau keamanan gitulah. Nah, itu gimana tuh? Artinya barcode-nya nggak ke-scan dong dia? Itu kayaknya Komsos yang paling rajin tuh, datang duluan. Bukan, Benar-benar. Waduh, Bukan ditembak kita. kita cuy, bahaya nih. bukan kita, maaf, revisi. Satpam dari malam. Dia tinggal di situ. Oh iya, maaf. Biasanya Lupa. Nona ngasih tahu Komsos datang semua gitu. Nah, nanti secara manual bisa kita tandain atau nanti kita scanin, kita bantu scanin. Kita kan pasti punya PDF-nya nih, minimal di WA pasti ada, dan teman kita yang tugas keamanan bagian scan bisa kita minta tolong scan ini, kan biasanya fokus sederet tuh, mulai dari Padar, Kanona dan seterusnya. Nah, dari situ baru kita scanin. Biasanya Kanona ngasih tahu, atau kalau kita ngeliat aja gitu, oh nih si ini ada ya udah. Betul. Atau nggak dari Bapak Sapam biasanya yang ngasih info ke kita. Oh, Iya, ada yang masuk Coba. lewat pintu samping tuh gitu. Iya, ketahuan tuh semua. Gua tuh. ada yang masuk dari pintu bude gitu. Iya. Itu keluar dong, Oh, keluar ya. Maaf. keluar GKP. Nah, jadi gitu apa seperti penjelasannya kayak gimana? Ntar sabar, lupa gitu. Ini Carlos kayaknya udah ngantuk nih sebenarnya. Dia pengen sok-sok ngomong aja gitu. Kagak Kayaknya. kan. Apa kalimatnya ada di pikirannya. Ngucapinnya susah banget. Buffering Ya, otaknya. Iya, jadi kayak maksudnya bakal dibantu oleh tim Bella Rasa sendiri kalau misalkan ada yang datang lebih dulu dari tim Bella Rasa gitu. Asal infonya jelas, akurat gitu. Dan nggak bohong. Nah, Kan nggak mungkin ada yang bohong loh. Nggak kan bohong. Biasanya Harus. Komsos duluan itu udah ketahuan lah. Jadi gampang ngedeteknya. Kan rajin-rajin jam 7 udah datang biasanya. iya dong. Ya kalau nggak kena omel. Udah diteleponin. Parah. Jam 7 belum bangunnya diteleponin saya. Parah. Padahal bisanya jam 8.30 ya Los ya. Iya. Parah deh. Ya luar biasa nih kata Komsos. Bu Nona luar biasa gitu. Hidup Bu Nona.
Oh, jadi pertanyaan tadi Kanona ya? Enggak, bukan. Padar. Padar WA dari Kanona maksudnya. Bisa jadi. Bener-bener. Ini pertanyaan selanjutnya. Ada yang suka ngeyel nggak, Mbak, melanggar? Apa Ngeyel ada. Melanggar dalam semua aspek gitu, misalkan nggak ada barcode kah, atau misalkan ya dong? nggak pakai masker tetap maksa masuk, atau pakaiannya nggak rapi. Paling sering itu tuh kalau ngambil PPK pakai kaos atau pakai sendal. Nah, Padahal udah bolak-balik dibilangin. Entah nggak nyampe atau dia nggak merhatiin. Udah nyampe gereja dibilang nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai sendal, terus ada molot gitu misalnya jawabnya. Tapi sebagian besar sih orang tetap akan balik ganti baju atau ganti sepatu dan balik lagi dengan hati yang gembira, karena mau ngambil tubuh Kristus masa hatinya berundang, pasti harus hati yang gembira. Betul. Yang paling sering itu sih yang paling sering. Itu Los, kayaknya orang tua lu juga mengerti itu, makanya lu nggak dikasih ngambil SMK. Hati lu Iya. jelek sebenarnya. Iya lo kan pernah ya bilang mau ngambil PPK nggak? Nggak usah. Ntar kamu nggak nyamper bude dulu, ntar ngobrol dulu. Orang tua gue aja nggak percaya loh, lagi sendiri loh, parah banget. Oke lah, ini kita udah mau last question nih ya. Los, kasih paham Los. Hah? Iya, pertanyaan nomor 9 Los. Oh, nah, bagaimana sikap bela rasa jika kok so imut banget gue ngomongnya? Bagaimana sikap bela rasa jika tim lain yang di lapangan melanggar aturan yang ada, melanggar aturan yang ada atau yang dibuat oleh KJ? Contoh, misalnya memperbolehkan orang masuk tanpa QR code karena kasihan, atau dari tim sendiri, dari tim bela rasanya sendiri gitu ya yang melanggar. Bagaimana sikap dan apa yang dilakukan? Asik, keren. Ayo, siapa yang mau jawab? Keren nih pertanyaannya, keren nih. Libe. Kalau dari tim bela rasa bukan kemungkinan, pasti nggak akan melanggar karena kita tahu usaha dan waktu yang kita lakukan untuk bagaimana sampai bisa nyetak barcode. Jadi kalau misalnya kita nggak punya barcode, kita datang tuh nggak mungkin. Kita bisa bikin barcode buat diri kita sendiri, tapi kita ngikutin urutannya. Jadi kalau dari tim bela rasa, rasanya nggak mungkin kalau nggak punya barcode terus datang. Nah, kalau dari tim lain ini yang harus diberikan pengertian yang lebih dalam, mungkin dengan cara yang lebih lebih sabar gitu, atau lebih bisa diterima semua pihak. Ya cara satu-satunya kita harus beri pengertian gitu, kalau seperti yang Mbak Angel tadi jelasin gitu, kenapa sih kita harus bikin barcode dan lain sebagainya gitu, jangan sampai ngeyel gitu, jangan sampai menyimpang nggak pakai barcode masuk. Itu sebenarnya demi keselamatan kita bersama gitu. Nanti kalau si orang ini yang nggak punya barcode, dia kenapa-napa, kan yang bertanggung jawab kita juga gitu loh. Dia dari mana? Oh, dia dari gereja. Oh, dia punya barcode. Enggak, dia nggak punya barcode. Kok bisa diterima? Kita kena juga dong. Gimana sih kok dia nggak punya barcode bisa masuk gitu? Terus dianya kenapa-napa? Ya caranya ya diberikan pengertian, atau kita berikan aja tugas apa yang kita kerjakan sebenarnya, jadi bisa merasakan gitu loh perjuangan mengerjakannya supaya next-nya tidak mengulangi hal yang sama. Aduh, Rasakan perjuangan. Habis ini gara-gara aku jawab dengan jujur, Dari hati banget. harus jujur ya. Jadi sebenarnya no special treatment ya. Jadi kita petugas juga semuanya ngikutin. Ya. Buat deklarasi kesehatan, dapetin QR code. Kayak gitu-gitulah. Iya dong, kan kita kan sebagai ambasador, dutanya. Kalau kita sebagai contoh aja tidak memberi contoh yang baik, bagaimana kita mau ngajak umat untuk menjadi lebih baik? Jadi ya memang tidak mudah menjadi teladan bagi yang lain. Jadi itulah harapannya teman-teman yang sudah tergabung di TGKP maupun dimanapun itu harus memberikan contoh. Contoh tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Saya bisa melakukan, kenapa kamu tidak bisa? Seperti itu kan. Jadi kita harus
ya mau nggak mau kita saling mengingatkan kalau ada tim tugas yang misalnya dia mungkin lupa atau dia kilaf. Nah, kita saling mengingatkan, itulah fungsi dari suatu tim ya. Nah, nih pertanyaan dari bulan nomor 2 nih. Bulan nomor 2. Bulan nomor 2. Nah, pertanyaannya tuh kan kayaknya tugasnya tuh tadi dibilang sempet gara-gara ada yang kerja, ada yang kuliah. Ya kan, itu ada dengan aktivitasnya masing-masing. Ya, itulah. Nah, itu pembagian waktunya gimana tuh? Saking kayaknya kerjanya sampai malam banget gitu kalau lagi misa besar gitu kan. Bangsa saya cuma dari setengah 9 sampai jam 10. Sampai jam 12 paling makan. Beda-beda sih ya kalau kita masing-masing ngerjainnya. Kalau memang pagi sampai sore gitu kita bekerja atau kuliah, biasanya kita kerjain di malam. Makanya kita kadang suka bikin ya maksimal ngisi form sampai jam 18 ya. Nah, itu jam 18 kita di atas jam 18 kita kerjain. Itu kalau buat petugas misa sih biasanya gitu. Jadi isi form maksimal jam 18. Nah, kalau dari tim kecil petugas sih biasanya aku sama Loli kadang dibantu Ave. Aku pernah dibantu Regita juga kalau lagi membudak. Itu kita share aja gitu, siapa yang bisa ngerjain di jam berapa kita kerjain aja langsung. Kadang-kadang kalau kita gabut di siang hari kita Google Meet bareng terus kita kerjain bareng gitu, sambil ngobrol, sambil gosip gitu, sambil ngerjain itu enak gitu. Ntar lama-lama juga selesai karena dikeroyok banyak orang. Nah, ternyata Jadi, timnya suka gosip ya. Gosipin Carlos, nggak pernah isi form. Ya itu juga termasuk, apalagi kita kan jadi tahu nama orang, jadi tahu lingkungan atau wilayah orang gitu. Bukan gosip negatif, kita gosip yang baik-baik. iya, Tidak mungkin gosip Kita pasti jadi- negatif. Jadi tahu siapa aja nih Ya, inceran kita. Wah, bahaya. Wah. Enggak. Kere kita kan tiba-tiba, oh ternyata ini namanya gitu ya. Apa tuh? kayak gitu. Oh kayak gitu tuh Rek. Libe mendukung. Oh iya, benar, nggak salah. Ada yang baru, Rek. Udah. Di sini Di sini. podcastnya bukan gosip guys. Mohon maaf nih. Pindah talk show itu, ntar pindah talk show. Ntar aja, selanjutnya ya baru ya. Oke, terus pertanyaan lagi dari Bulan. Ini banyak banget pertanyaan dari Bulan dah, gue bingung. Iya tuh, jadi banyak banget bulannya. Iya, nanya by- mulu by yang the dari way- Bulan. By the way, Iren pergi ya nih ya. Irin kemana ya? Iren pergi nih. Buset, Diculik. Iren dijemput ke Bulan. Buser lah rasa. Pertanyaannya, kan kalau di beberapa gereja lain itu kan kalau misalnya nggak punya tiket benar-benar nggak boleh masukin wilayah gereja sama sekali. Kalau di kita tuh gimana? Soalnya kayaknya suka lihat-lihat orang suka masuk halamannya gitu. Kalau nggak punya QR code nggak boleh masuk gereja sama sekali. Di misa-misa yang udah terdaftar gitu maksudnya. Nggak, bukan. Jadi kayak orang yang maksudnya di luar pagar gitu kan. Kalau gereja-gereja lain gitu benar-benar nggak boleh masuk gereja gitu kan. Jadi di pagar doang gitulah. Kalau di kita itu kan kalau misalkan yang mau latihan pernikahan gitu nggak punya QR code, mereka tapi masih pas misa pernikahan nggak ada QR code, mereka masuk dan mereka keliling gitu. Maksudnya bukan di area gereja doang, misalnya di GKP atau di halaman depan gitu. Tapi itu di luar hari dan waktu misanya ya. Misa entah itu Iya. perkawinan. Misalnya setelah misa pernikahan gitu. Menarik. Sebelum, sorry. Ini gue diomelin jadi bingung tau nggak Los? Bingung. Sumpah. Brandon bingung. Nih, mungkin aku jelasin. Coba Los. Kali ya. Lu yang Kalau dengerin dari third person. Ini mungkin saya bantu menjelaskan. Coba Los. Saya manusia bulan, Bang. Saya manusia bulan. Mengerti bahasa bulan. Jadi begini. Situasi sekarang lagi misa pernikahan misalnya. Ada jadwal misa pernikahan. Nah, jadwal misa pernikahan kan sudah ada slotnya nih.
umatnya udah ada, tapi ada orang yang nggak dapat barcode, tapi masuk ke halaman gereja, nggak masuk gerejanya, cuma masuk halaman gerejanya yang dapat barcode ini, gitu. Begitu kan ya? Nah, kalau di gereja lain, setahu saya sih nggak boleh. Maksudnya gereja lain cuma nggak boleh masuk pagar. Kalau dari sepenglihatan dan sepengetahuan saya, asik saya, baku banget ya. Ini boleh masuk pagarnya, cuman nggak boleh masuk gerejanya ya. Ini spesialis pernikahannya lagi out lagi. Sebenarnya memang tidak boleh ya, meskipun masuk. Mungkin gini, kalau misalnya masuk di dalam gereja itu kan ruangan tertutup, jadi harus dibatasi orangnya. Kalau di luar gereja, meskipun itu di halaman, masih bisa dipertimbangkan karena itu di luar ruangan, outdoor. Jadi masih ada sirkulasi udara yang bisa terjaga, jadi masih diberi kelonggaran. Tapi untuk kedepannya sih bisa jadi evaluasi buat tim bela rasa ataupun tim keamanan. Kalau memang tidak punya QR code, itu benar-benar tidak boleh masuk ke halaman gereja sama sekali. Karena terjadi juga kok yang benar-benar nggak boleh masuk halaman gereja sama sekali, misalnya bawa anak kecil, bawa bayi, dan akhirnya salah satu umat yang harusnya bisa masuk jadi nunggu di luar gitu, di mobil. Itu ada sih, terjadi aja kayak gitu. Paling kalau yang bisa masuk halaman dan nggak boleh masuk dalam gereja itu biasanya fotografer yang datang tak diundang gitu dan maksa gitu. Nah, itu biasanya yang suka berkeliaran di halaman gereja. Padahal udah dibilang nunggu di luar aja ya gitu. Cuman merekanya rata-rata kayak apa ngeyel gitu ya, kekeh gitu, maunya di halaman. Bilangnya, iya saya nunggu di luar-luar. Toto masuk nyelinap. Pasti pernah juga nih kalau Komsos ketemu juga nih pasti. Karena Komsos kan juga udah punya fotografer sendiri ya. Maksudnya dalam rangka mengurangi orang-orang masuk ke dalam gedung gereja. Lalu orang luar yang kita nggak tahu siapa, dari mana, ketemu siapa, bawa virus apa enggak. Kira-kira begitu, apakah terjawab? Ya, sepertinya gimana orang bulan terjawab sepertinya. Jadi kalian ini pengantar apa kayak tukang translator. Ya, ini lagi ngomong sama orang bulan nih. Oke. Oke, udah terjawab katanya. Terima kasih orang bulan atas pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang nonton nanti nih ya, mungkin dipersingkat aja kali, memperjelas ulang aja kali ya. Maksudnya untuk sebelumnya mungkin tim bela rasa memberi kelonggaran sedikit untuk umat yang nggak ada barcode untuk di halaman gerejanya, tapi tidak sampai masuk ke dalam gerejanya. Nah gitu kan. Tapi mungkin untuk bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Hai Carlos jam segini ini keluar wise-nya. Carlos Teguh Golden Wise. Iya. Okay. Kita udah lama nih bro, ternyata bro. Ada kesan pesan nggak dari tim bela rasa? Pesan untuk saya gitu. Oh bukan ya? Bukan. Kocak lu. Mungkin ada yang ngasih dari masing-masing kali ya, biar asik kali ya, dari masing-masing. Ini ada 3 kan? Kita tunggu 3 kesan pesan. Kesan dan pesan. Untuk umat Dewa Agung, bukan untuk Komsos ya, untuk umat Dewa Agung. Untuk umat. Oh, dikira kesan selama di bela rasa. Iya itu maksudnya. Iya itu maksudnya. Itu untuk umat. Pesannya yang untuk umat. Maksudnya kesan dari untuk kesan menjadi tim bela rasa, terus pesan untuk umat. Nah, gitu betul lah. Oh, pesan untuk oke. Siapa Mbak? Apa? Boleh, kita duluan. Oke, boleh. Kesannya sama membantu di bela rasa, banyak banget hal positif yang bisa kita ambil, kayak kita jadi belajar banyak tentang bagaimana menghadapi beragam sifat dari umat juga. Terus kita juga senang aja bisa bantu umat untuk bisa kembali misa. Pokoknya banyak banget deh hal positif yang didapat. Terus kalau pesannya untuk umat ya, untuk umat mungkin
kalau ada sesuatu misalnya pertanyaan atau masukan itu kita sangat terbuka. Jadi boleh banget langsung disampaikan ke Bella Rasa. Jangan sungkan. Sekian dari Regita. Ketemu Cogan gitu ya pesannya Rega. Iya, gitu deh. Carlos yang jadi gosip sekarang kan. Oke, lanjut. Next. Siapa nih? Sweet. Benjo terakhir nih karena dia kan kakak kita. Oke. Yang paling tua maksudnya. Bungkus rapih. Oke, silakan Ibe. Kalau dari aku, kalau selama di Bella Rasa memang merasakan ya karena kita manusia, jadi ups and downs-nya berasa banget sih. Cuman lebih banyak ambil positifnya aja dan bersyukur bisa join Bella Rasa itu nilai positifnya lebih banyak. Jadi kenal banyak orang dan kenal orang-orang penting di gereja. Jadi kurang lebih kita berinteraksi sama orang-orang penting di gereja. Jadi ya kan bermanfaat buat kita jadinya. Terus lain-lainnya ya jadi sering kontakan sama mereka. Ini mereka kalau nonton gitu pasti jadi mikir gitu deh. Karena tiada hari tanpa di-chat oleh Liberty. Pasti mereka suka ngomong gitu kalau ketemu. Cuman karena sekarang lagi off, jadi nggak ada yang aku chat. Kalau secara ini, secara dari pribadi ya. Terus kalau untuk yang lain karena megangnya petugas, kurang lebih hampir sama sih kayak Regita. Kalau ada masukan atau apa, terbuka aja, boleh banget. Dan tapi memang sering juga sih kadang-kadang ada masukan dan pengennya itu kita sama-sama kerjasama nih sama semua koordinator petugas liturgi yang lain. Kalau bisa tuh kita tuh kompak gitu ya, punya satu hari yang sama untuk maksimal nentuin petugas. Misal, oke deh kalau Kamis kecepatan Jumat gitu. Jumat fix nih petugasnya ini, tidak berubah lagi. Apalagi kalau berubahnya itu di Sabtu pagi. Wah, Sabtu Minggu itu harusnya jangan diganggu. Apalagi kalau yang punya kesibukan gitu. Jadi kita pengennya tuh udah beres gitu pekerjaan Bella Rasa ini di Jumat malam, makanya kita bela-belain buat begadang ngerjain jam Jumat malam biar Sabtu Minggu kita bisa ngerjain yang lain gitu, karena kita punya kegiatan dan kesibukan juga. Itu sih pesan yang paling dalam itu. Jadi di Jumat itu petugas fix dan petugas udah isi form regis semuanya. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Semoga bisa diterima oleh semua koordinator. Terima kasih. Oke. Nice. Curhat. Catatan hati seorang Libe. Ngejar-ngejar Carlos. Sampai Carlos, kesibukannya denger ya. terganggu. Tuh, Carlos dengerin ya, langsung isi. Siap. Bu, saya tugas. Pokoknya saya langsung isi. Ya, bagus. Akhirnya gitu dong. Kalau inget. Ntar gue WA, gue inget itu. Nih, last dari Kakak Angel. Ya, kalau kesannya menyenangkan ya dengan teman-teman, apalagi nih tim booster ya, luar biasa ya. Jadi saya belajar banyak juga dengan mereka, semangatnya luar biasa untuk melayani, tidak kenal lelah juga gitu. Dan saya juga belajar banyak di tim TGKP dengan tim yang lain, sharing pengalaman, sharing apa istilahnya ya, kehidupan juga, karena kan di masa pandemi ini kita harus adalah orang yang paling pertama juga harus tahu kondisi situasi nih. Artinya kalau misalnya gereja dibuka atau ditutup, kita harus yang memberitahu istilahnya umat ya, harus update lah, up to date. Bagaimana nih kegiatan mau dilaksanakan apa enggak dan lain sebagainya. Jadi kita harus istilahnya juga paham betul dengan kondisi situasi pada saat ini. Itu juga walaupun kita berperan kecil ya di dalam pandemi ini, apalagi sekarang situasi udah lagi genting juga karena PPKM. Apa sih yang bisa kita buat gitu untuk membantu umat dalam hal ini ya, salah satunya yang menjaga protokol kesehatan gitu. Memang terkesan seperti ini kok aturan banget, tapi ya itulah satu-satunya yang bisa kita jaga sama-sama supaya yang sehat tetap sehat, yang sakit jangan tambah sakit gitu. Jadi ya itu kesannya ya di hampir 1,5 tahun ya kita melakukan hal seperti ini. Ini ada hal yang luar biasa, nanti bisa jadi cerita yang lucu ketika jadi kakek dan nenek kita pernah menjadi bagian tim di mana menjaga
protokol kesehatan, jadi salah satu tim di Bela Rasa, itu menyenangkan. Pesannya untuk umat, mari sama-sama menjaga gereja kita kondisinya sehat dan selamat. Artinya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Ya sama-sama supaya kita jaga. Jadi jangan kitanya jadi berat sebelah gitu ya, kayak petugas yang bagian polisinya. Enggak juga, kita hanya sebagai dititipin aja sih sebenarnya amanah oleh KAJ atau paroki untuk mengingatkan gitu, saling mengingatkan umat, yuk sama-sama yuk jaga protokol kesehatan gitu ya, supaya umat juga ini kan demi kepentingan semuanya bersama, yang kita lakukan bukan untuk kepentingan pribadi tapi yang kita lakukan adalah untuk kepentingan bersama gitu. Itu aja sih kesan dan pesannya Brandon dan Carlos. Kesan pesannya yang senior memang beda dah, sampai masukin slogan cuy. Apa tuh? Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, slogannya kece banget bro. Pesan-pesan dari saya. Oh enggak ya. Oh, Bukan tim Ya Bela mau Rasa ngelawak lu. Ya. Carlos atau mau jadi tim Bela Rasa ya? Vegit atau Libe Tuh udah ya? kepengen tuh, udah kepengen. Butuh tim nih, booster. Lebih Coba. banyak lagi. Izin dulu mau Bu Nona nih, izin Bu, boleh nggak nih, Bu? Kalau ada yang kayak lo gitu soalnya. Oke deh, udah ya semua kesan-pesan. Oke. Kita tiba-tiba diem gitu, bingung mau Iya. ngapain. Makanya. Sebelumnya kita terima kasih dulu sama semua yang datang ya. Wah, Which is Kak terima Angel, Angel, Kakak Kak Regita. Liberty, Kak Regita. Terima Kak kasih. Irin, sama Kak Irin, cuman Oh, kayaknya Kak Irin jaringannya bermasalah dia kayaknya. bisa jadi. Iya. Jadi ya kita terima kasih dulu semuanya. Guys, see you next season lah ya. Artinya kalau Carlos masih ada, Aduh, moga-moga Masih, masih. Bang. Moga-moga masih. Kontraknya ya, bukan Carlosnya sih masih ada ya kontraknya ini gua. Maksudnya kontraknya. Apa lagi Les? Biasa kita outro gimana sih? iya biasanya kalau offline atau gimana ya? Iya, gimana ya? Terima kasih, terus sampai jumpa di season selanjutnya. Oke guys, sampai jumpa di season selanjutnya guys. Dadah. Dadah. Dadah thank semua you. dong, dadah semua dong. Dadah. Gimana sih? Terima kasih. Pakai Jaga background kesehatan, tetap ya protokol kesehatan. Yo, tuh. Oke. Thank you. Oke, udah. Tutup.